warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini ketemu dengan Dian, asisten Dr. Bayu Suhartadi, SPBPRE. Kali ini saya ditemani dengan suster kami, Suster Maya. Dan kita hari ini khusus membahas tentang kelebihan klinik bedah plastik Zen dalam hal rinoplasti. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa klinik kita saat ini melayani dua hal untuk rinoplasti, yaitu apa Suster Maya? Rinoplasti tulang rawan dan rinoplasti implan mix tulang rawan. Iya, implan mix tulang rawan dan full tulang rawan. Nah, kelebihannya apa saja? Nanti kita akan tanya nih sama ahlinya, asisten Dr. Bayu langsung, yaitu Suster Maya Agni Oktavia. Nah, Suster Maya nih saya mau tanya nih. Saat ini yang sedang digencarkan oleh klinik bedah plastik Zen itu adalah rinoplasti full tulang telinga. Oh iya. Itu kelebihannya apa sih dibandingkan dengan yang implan itu, Suster? Terus kenapa Dr. Bayu selalu menjelaskan ke pasien dan selalu mengarahkan untuk lebih baik itu ke full tulang telinga? Bisa dijelaskan kelebihan sama kekurangannya, Sus? Oh iya. Untuk rinoplasti tulang rawan telinga, selain diambil dari tubuh kita sendiri, itu lebih aman yang pertama. Yang kedua, untuk resiko infeksi itu sangat minim sekali, Miss Dian. Jadi kalau dibandingkan dengan implan, kalau implan kan mungkin lebih banyak ya resikonya, seperti ke arah infeksinya ya. Ke arah infeksinya itu lebih banyak gitu. Karena dia kan benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi kalau tulang rawan kan kita ambil dari tubuh kita sendiri, kita pakai sendiri, jadi itu lebih aman sih, lebih safety gitu. Terus kalau untuk tulang rawan ini katanya orang-orang yang sudah konsul ke sana kemarin ini, Sus, tapi kan tulang rawan itu nanti nggak mancung banget kayak implan, Sus. Terus apakah benar makin lama makin susut nih, Sus? Jadi nanti kembali pesek lagi gitu, benar nggak sih itu? Atau hanya hoak? Dan untuk tinggi untuk tulang rawan rino yang ini itu untuk penyusutan itu nggak akan banyak sih sebenarnya. Mungkin turun sekitar 1-2 mili aja, nggak banyak. Tapi tetap menurun ya, Sus ya? Iya, karena kan habis operasi pasti bengkak. Nah, saat bengkaknya hilang dia akan turun, tapi itu hanya 1-2 mili aja. Dan saat bengkaknya di area pipi itu akan hilang, dia akan lebih kelihatan lebih tinggi gitu. Oh gitu. Jadi dipengaruhi dengan susutnya bengkak di pipi juga. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau pakai tulang rawan itu pasti nanti hidungnya kempes lagi, itu nggak bener ya? Enggak, itu hoax aja sih. Iya, paham. Oke. Terus gini, Sus, ada lagi yang tanya nih sering. Kalau dipakai untuk dua kuping kayak gitu, kupingnya berubah nggak, Sus? Nanti takutnya jadi lebih pendek atau lebih kempes gitu. Itu gimana penjelasannya secara medis? Sebenarnya setelah tulang rawan telinga diambil, itu nanti tidak akan ada perubahan apapun sih di telinga. Tetap gitu. sama aja. Sama aja ya, nggak berubah. Iya. Yakin ya, Sus ya? Iya, yakin. Dan tulang rawan telinga itu kan nanti akan tumbuh lagi. Gitu. Jadi baru tahu saya. Hanya mungkin nanti semisal mau rino pakai tulang rawan lagi, tulang rawannya akan susah untuk diambil karena lebih lengket. Paham. Jadi pas jalan-jalan pasien semua yang mau memakai dua tulang telinga tidak perlu khawatir, telinganya itu dijamin tidak akan berubah sama sekali ya. Tidak akan berubah sama sekali. Dan tulang rawan itu ternyata akan tetap tumbuh gitu ya, Sus ya. Tumbuh lagi ya tulangnya. Cuma dia kalau dipakai rino lagi itu akan jauh lebih sulit karena dia lebih lengket. Mungkin ke arahnya kalau misalnya nggak puas dengan tulang rawan telinga, dia mengarahnya ke tulang iga gitu ya. Terus ada lagi nih, kenapa pasien itu harus baiknya itu pilihnya yang tulang rawan telinga? Kenapa nggak implan mix sama tulang rawan telinga? Walaupun implannya sudah dipasangi dibalut dengan tulang telinga, apakah itu akan membebaskan pasien itu dari risiko infeksi, jebol, dan juga bernanah dan sebagainya, atau merah atau bengkak? Itu gimana, Sus? Penggunaan tulang rawan sendiri pada mix implan itu, apakah itu membebaskan dari infeksi, jebol, dan sebagainya? Pengaruhnya apa sih gitu? Kalau untuk pengaruhnya tulang rawan saat kita pakai implan gitu ya, Miss ya. Kenapa sih ditambah itu gitu? Itu sebenarnya mengurangi resiko jebol aja sih. Jadi kan kalau implan itu kan sifatnya menekan, lama-kelamaan kan kulitnya akan semakin menipis gitu kan. Jadi
ditambah tulang rawan biar untuk mengurangi resiko dia jebol aja. Tapi tetap resiko jebolnya ada ya? Tetap ada ya. Jadi memang bener kalau lebih bagus itu pakai tulang rawan ya. Karena mungkin jebol. Kami nggak mungkin jebol. Nah, terus banyak nih pasien yang tanya lagi sama saya, Suster Maya, kenapa sih kalau saya habis upload foto nih Sus, yang hasilnya bagus-bagus tuh, walaupun diakui ya, perlu dicatat bahwa tidak semua hasil operasi itu hasilnya adalah bagus. Nah, itu perlu diketahui, orang harus sadar itu tidak semua hasilnya itu bagus. Nah, ketika kita memberikan hasil yang lumayan sampai hasilnya bagus, itu pasien-pasien yang kebetulan hasilnya kurang menyenangkan hati, itu pada ya, kenapa sih kok hidung saya nggak kayak mbaknya itu, padahal mbaknya itu sudah baru 1 bulan, saya ini udah 2 bulan masih bengkak nih mbaknya. Nah, ini gimana sih penjelasannya biar mereka nggak panik tuh? Yang pertama, untuk hasil yang optimal itu sebenarnya membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Oh, lama juga ya. Jadi kenapa lama, Sus? Iya, itu kan nanti berproses juga kan jaringan ini ya. Jadi kan nanti akan sebenarnya semakin lama akan semakin bagus gitu biasanya. Tapi kan memang kondisi setiap orang kan berbeda-beda. Mungkin perawatannya juga berbeda-beda saat di rumah. Mungkin pasien yang A lebih sering kompres, jadi bengkaknya akan semakin hilang, semakin cepat hilang gitu kan. Tapi jadi perlu kompres juga ya. Itu sebenarnya kalau kan pasien sering tanya nih, Mbak, gimana sih caranya bengkaknya biar cepet hilang gitu kan? Sebenarnya nggak perlu pakai obat atau salem yang lain sih sebenarnya, karena untuk kompres pun sebenarnya udah efektif untuk mengurangi bengkak sendiri. Nah, itu kan sebenarnya dari rajin atau rutinnya perawatan kompresnya seperti apa. Jadi memang perawatannya di rumah seperti apa kan setiap pasien kan pasti beda-beda juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu biasanya karena kan jadi model awal hidungnya juga harus dilihat juga kan nih, gitu jadi ya, nggak bisa disamain nih. Saya maunya pakai kayak yang itu tuh, yang ramping tinggi, mungil. Tapi kan harus dilihat lagi dari model awalnya hidungnya seperti apa, terus bentuk wajahnya seperti apa. Itu mungkin Dokter Bayu akan lebih bisa menjelaskan. Paham. Terus selanjutnya ini Sus, banyak orang itu kan sekarang lebih percaya kalau bedah plastik itu melakukannya itu kan di negara lain gitu, di Thailand atau Korea yang jadi kiblat bedah plastik gitu. Mereka nggak percaya nih sama dokter-dokter yang yang di Indonesia. Padahal perlu diketahui bahwa dokter-dokter di Indonesia itu pendidikannya sudah mumpuni dan tidak kalah dengan dokter-dokter dari luar negeri. Nah, ini kalau Suster Maya bisa kasih wacana nggak buat calon-calon pasien Zen semua ini, kalau apa sih manfaatnya, kelebihannya itu kalau kita melakukan bedah plastik di negeri sendiri, tidak perlu keluar negeri, alasannya apa, benefitnya apa gitu Sus? Sebenarnya semua dokter bedah plastik di Indonesia itu tuh bagus semua Miss, nggak kalah sama dokter di luar negeri. Karena kalau dibilang ada kasus, pasti setiap dokter tuh ada kasus. Di luar negeri pun pasti ada juga. Cuma kita nggak dikasih tahu ya. Nggak dikasih tahu. Jadi kan sebenarnya sama aja semuanya. Tentu semuanya sama, semuanya bagus. Dan untuk kelebihannya sendiri, bila operasi di Indonesia, di negara sendiri, yang pertama jaraknya deket Miss. Oh benar. Apalagi masa pandemi kayak gini ya. Apalagi masa pandemi kayak gini, kita kan nggak tahu tuh kondisi negara luar seperti apa gitu. Jadi lebih aman itu sebenarnya untuk saat ini operasi di negeri sendiri, karena yang pertama dokternya semuanya bagus, sama-sama bagus. Terus yang kedua jaraknya juga dekat. Jadi mungkin kalau ada kasus seperti infeksi, jebol, dan kondisi urgent yang lain, pasien itu lebih mudah kalau datang akses ya, aksesnya lebih mudah gitu. Jadi bisa langsung datang gitu. Oh jebol nih, urgent datang langsung kan ke kliniknya kan. Dan untuk jaraknya juga mungkin biayanya juga akan lebih murah ya kan Miss. Kalau di luar kan harus pengeluaran pesawat, hotel dan lain sebagainya, itu kan pengeluarannya akan 2 kali lipat ya kan Miss. Itu, dan nggak hanya itu aja sebenarnya, dokter di sini pun
sebenarnya banyak yang bagus gitu. Ya nggak kalah ya, karena kalau dari luar negeri itu yang diekspos karena mereka juga menjual wisatanya. Kayak Korea itu kan bedah plastiknya itu sudah termasuk wisata bedah plastik sus. Gitu. Jadi pemerintahnya itu tuh menjual lewat bisnis pariwisata seperti itu. Jadi ya yang jelas yang diekspos ya yang bagus-bagus. Kalau untuk kasus dimanapun di setiap dokter, setiap klinik itu pasti ada. Ini ya. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi kan sesuai yang tadi Suster Maya jelaskan bahwa setiap tindakan itu pasti ada plus minusnya, negatif sama positifnya. Dan klinik yang baik itu pasti akan memberikan penjelasan sedetail mungkin, sepahit mungkin, tidak hanya menjual yang bagus-bagus saja ya Sus ya. Itu harus pasiennya harus paham dan harus shopping ke banyak klinik, tidak hanya ke satu klinik atau 2 klinik. Kayak ini nih pasien saya Sus nih. Jadi tanyanya ke saya itu bisa tahun kemarin, dia shopping tuh banyak ke klinik-klinik itu, habis itu larinya tetap ke kita. Atau tanyanya ke kita banyak, tapi nanti tindakannya ke tempat lain itu tidak masalah. Jadi itu adalah haknya pasien, haknya konsumen. Jadi yang penting mendapatkan informasi yang detail, jelas, positif negatifnya harus paham. Dan klinik yang baik, agen yang baik itu tidak hanya memberikan penjelasan yang manis, tapi juga harus pahitnya itu diceritakan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Terakhir ini Suster Maya, kita akhiri informasi via YouTube ini dengan tagline-nya Klinik Bedah Plastik Zen. 1, 2, 3. Klinik Bedah Plastik Zen, klinik yang tidak hanya menginformasi tapi juga mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.